senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya ini kerinduanku, hanya ini kerindu. Katakan sekali lagi, hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduanku. Haleluya, haleluya. Kami mau menyenangkan hatimu Bapa. Haleluya, haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami menyenangkan hatimu Tuhan, turun belas kasihan-Mu buat setiap kami malam hari ini Bapa. Kami ingin membajak hatimu Tuhan. Haleluya. Bawa kami terus Tuhan, untuk selalu Tuhan menyenangkan, menyukakan hatimu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan, untuk selalu Tuhan punya hidup yang selalu menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini malam hari ini Bapa. Kami punya satu motivasi Tuhan, punya tujuan yang mau menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan malam hari ini Bapa. Kami hanya fokus Tuhan, belajar Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan, belajar menyukakan hatimu Tuhan. Kami percaya ketika kami menyukakan hatimu Bapa, kami menyenangkanmu Tuhan, kami akan melihat Tuhan sukacita yang besar yang kami terima malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, seberapapun kami yang ada, yang hadir malam hari ini Bapa, kami tetap dan mau bersorak-sorak meninggikan namamu Bapa. Terima kasih, kami sambut Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri saudara, kita mau angkat pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis setan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Amin. Maju takkan kuasa-Nya. Kita buat
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi, bangkit. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Silakan duduk, saudara. Saya nggak tahu nih liturginya seperti apa nih, Pak. Tenang aja, Pak Beni. Semangat, Pak Beni. Ada kesaksian ya atau ya, gimana? Langsung. Oke. Baru satu lagu ya? Biasa dua ya, satu lagi, Pak. Oke. Mau terus memuji Tuhan? Amin. Ya. Tuhan sampai sekarang ya berdoa buat kita supaya ya Tuhan senang ya waktu kita memuji Tuhan, menyukakan hati Bapa, ya, menyukakan hati Tuhan, Tuhan itu senang, ya. Sebab kita tahu nanti di surga yang ada cuman pujian dan penyembahan. Amin. 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 Saya undang lagi ya untuk bangkit berdiri. Ya, kita masih muda semua ya. Belum lansia, belum manula ya. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita mengangkat pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Amin. Bisa saudara? Bisa. Oke. Oke. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semua. Amin. Keagungannya mengatasi langit. Sembah dan puji Dia. Katakan sekali lagi, langit dan bumi. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan ku puji, ku puji, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Raja.
ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ini pengakuan kita ya dari hati yang paling dalam bahwa Tuhan adalah Raja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian. Aduh, saya lupa nih, Pak. Oh ya. Mungkin ada yang bisa kusiapkan hatiku Tuhan, ya. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman. Katakan sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku dengan firman-Mu saat ini. Dan menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Katakan sekali lagi, firman-Mu. Nanti saya serahkan kepada hamba-Nya Pak Hengki. Tiada berubah.
dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Bapa yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini firman-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Kami ucap syukur karena Tuhan adakan hari ini bagi kami, untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami kaum awam-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dengan segala kebodohan kami, dengan segala kesederhanaan kami Tuhan. Kami hanya bawa kerinduan kami Tuhan. Itu pun karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menghantar kami hingga malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berbakti, mendengarkan firman Tuhan terlebih lagi Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, urapi hati dan pikiran setiap kami, pribadi lepas pribadi. Berkati kami malam hari ini Tuhan Yesus dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini menjadi satu fondasi bagi iman kami Tuhan, untuk kehidupan kekristenan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, baik, silakan duduk Bapak Ibu. Nih Pak Beni luar biasa ya. Saya kalau iya kalah semangat sama Pak Beni, wah repot nih saya nih kalau kalah semangat sama Pak Beni gitu ya. Cuaca agak ekstrim Bapak Ibu, jadi mesti hati-hati juga ya. Bapak Ibu tahu ya bahwa belakangan ini kita mengalami sebuah cuaca yang ekstrim ya. Berasa panas banget kayak ya. Keluar gitu ya, panas banget gitu ya, ekstrim ya. Kita yang pakai AC aja kayaknya kok kurang dingin gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita tetap untuk menjaga kesehatan gitu ya, karena emang semuanya ya, seluruh dunia kita yang paling adem katanya. Indonesia yang paling adem dibanding negara lain. Bayangin ya, kita Indonesia bersyukur paling adem ya. Iya, paling adem. Oke. Oke. Baik, kita akan buka di dalam renungan kita mengenai kebangkitan Kristus, masih dalam kebangkitan Kristus, dan juga kehancuran Firaun atau Mesir ya. Kita temanya malam hari itu ya. Saya akan coba lihat di dalam Keluaran 12 mengenai tulah ke-10 gitu ya. Itu momentum paling besar, paling ujung ya. Nanti bicara Paskah ya. Keluaran 12 ayatnya ke-29 ya, 29 sampai 33 ya. Keluaran 12 ayat 29 sampai 33 ya, 33. Oke, saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya, sampai ayatnya yang ke-29 sampai 33. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Tulah ke-10, anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kami mau bangun dan menebus sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonlah juga berkali-kali. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Nah, ini kita lihat bagaimana ketika dari tulah 1 sampai tulah ke-10, kita tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu dibawa kekuasaan dari Mesir, yaitu Firaun. Jadi pada waktu itu, pada waktu Tuhan gitu ya mengutus Musa itu dipakai oleh Tuhan untuk supaya let my people go, biarkan bangsaku, bangsa Israel untuk beribadah kepadaku, datang kepada Tuhan, ya kan? Tetapi pada waktu itu bangsa Israel kita tahu tertawan dan tidak ada
bangsa Israel ini nggak ada apa-apanya gitu loh, ya. Pada waktu dia berada di dalam Firaun gitu ya, berada di dalam kekuasaan Firaun, justru ingin dimusnahkan gitu ya, dikasih beban yang berat gitu ya, supaya tidak beranak bertambah-tambah banyak. Tetapi Tuhan memberkati bangsa Israel, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk bisa melepaskan diri dari genggaman tangan Firaun. Maka pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, maka Musa mendapat mandat untuk membawa bangsa Israel keluar beribadah kepada Tuhan. Ini bangsa Israel sebagai gambaran kita orang berdosa, Bapak Ibu ya. Kita juga tak berdaya di dalam kekuasaan daripada si jahat oleh karena dosa. Maka kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tidak ada orang berdosa yang bisa datang kepada Tuhan. Nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada orang berdosa ini kucuk-kucuk datang lalu mau datang pada Tuhan, ingat Tuhan. Nggak ada manusia berdosa. Manusia berdosa itu tak berdaya, sama seperti kita di dalam kegelapan. Kita nggak tahu Tuhan yang mana gitu. Sampai kapanpun ketika Tuhan Yesus kalau tidak datang, sampai hari ini Anda dan saya, Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan yang sejati. Kita cerita kalau misalnya Tuhan Yesus tidak datang, ya, tidak lahir ke dalam dunia ini, Anda dan saya sampai hari ini mungkin gitu ya, ini kita lagi ibadah, kalau Yesus belum datang, mungkin yang saya ceritakan bukan Yesus, apa gitu kan? Karena kan nggak kenal Tuhan yang saya nggak kenal Tuhan juga. Kita manusia berdosa buta, meraba-raba, ini Tuhan nih gitu kan. Benar, kita nggak tahu nih Tuhan. Kita lihat semua buta, jadi cuma raba-raba misalnya gitu kan. Wah ini emas batangan nih. Wah cerita ya kan, nggak pernah lihat. Tapi karena pegang bentuk misalnya gitu, kotak gitu kan. Wah beratnya, wah ini emas batangan, padahal batu bata misalnya. Ya kan, kita nggak dicelikan, kita nggak bakalan bisa. Lalu siapa yang mencelikan kita sehingga kita tahu ini Tuhan yang asli, ini Tuhan yang sejati? Kristus datang. Makanya bangsa Israel pada waktu itu mengutus Musa. Sama, Musa juga bingung, ya kan? Tuhan sendiri yang datang kepada Musa. Kalau kan juga Musa nggak tahu, Bapak Ibu. Dan mana dia tahu? Ya kan, dia penampakan, ya kan, segala macam. Dia lihat kok ada pohon gitu ya, kebakar gitu ya. Ranting kebakar tapi nggak kebakar, nyala, ada api tapi nggak kebakar, kan gitu ya. Dia langsung nengok lihat segala macam. Kita tahu kisah itu, ya kan. Maka kita bersyukur Tuhan yang datang kepada kita. Maka Tuhan pun datang kepada Musa, lalu Musa menceritakan segala macamnya. Nah, saya akan bicara mengenai bagaimana ketika bangsa Israel lepas gitu ya kuasa Tuhan. Nah, pada waktu Firaun, di dalam genggaman Firaun, bangsa Israel ini benar-benar dikuasai dengan dewa-dewa. Mereka semua di mana-mana ada dewa, di air lah, di darat lah, di udara lah, matahari pagi lah, kepri. Ntar saya akan bicara sedikit gitu ya, nggak banyak gitu. Itu banyak sekali dewa-dewa. Nah kalau Anda dan saya perhatikan, kenapa dari tulah 1 sampai tulah 10 itu finalnya tulah 10 tuh, ya. Kalau diperhatikan, tulah pertama itu sungai itu, dari air, laut. Sungai Nil menjadi merah, ya kan, darah, lalu keluar katak. Ya kan, katak nanti ada nyamuk, ya kan, nyamuk nanti naik lagi tuh lalat pikat, nanti penyakit sampar gitu kan pada hewan. Ntar ada lagi bara, ya kan, segala macam. Itu lama-lama naik sampai ke atas, ujungnya nih nanti kan sebelum mati itu kegelapan, dari air naik ke atas, jegrer gitu ya. Kayak orang tuh di kalau begini tuh kalau tinggi istilahnya apa sih kalau begini gitu, uppercut ya, uppercut ya, dari bawah sampai ke atas gitu ya, ditinju gitu ya, kira-kira gitu ya, ke atas itu sampai pada waktu tulah 9 itu gelap. Bayangkan 3 hari, bayangkan Bapak Ibu, gelap, nggak ada cahaya matahari, nggak ada terang. Mereka tuh bingung, nabrak semuanya. Tapi di Goshen, bangsa Israel itu ada terang. Bayangkan Bapak Ibu, aneh kan? Aneh loh, tapi nyata. Tuhan bilang itu kegelapan semua tulah ke-9. Itu mengakibatkan orang bangsa Mesir, Firaun nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Itu sama seperti di dalam kubur, Bapak Ibu. Bayangkan ya, kubur gelap gitu ya, tidak ada apa-apanya. Itu peringatan terakhir, maka nanti tulah ke-10 mengenai kematian. Ya, menarik ya. Tuhan hajar dari bawah sampai ke atas. Dewa mereka dihajar.
Lalu pada waktu tulah ke-10 diberitahukan, nah ini mengenai Passover, mengenai Paskah. Pada waktu perjanjian lama, pada waktu Musa, Paskah ini kalau kita merayakan Paskah itu hari Jumat apa Minggu? Minggu ya? Minggu. Tetapi pada waktu Musa, ini bicara Paskah mengenai apa? Kematian. Disuruh ambil domba, engkau olesi di palang pintu, di atas pintu, kiri kanan, benar ya? Ketika Tuhan datang, gitu kan? Ketika ada darah, di situ ada korban, maka engkau akan terlewatkan. Passover, Paskah, benar ya? Yang sekarang kita rayakan Paskah, Tuhan Yesus bangkit, ya. Yang kita rayakan kematian Jumat Agung, Paskahnya hari Minggu. Tetapi pada waktu zaman Musa, Passover-nya itu yaitu Paskah itu yang korban, ya kan? Pada waktu itu ada kematian, semua ngejerit semuanya, tapi bangsa Israel tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang mati. Pada waktu itu di situ kita tahu fakta Paskah dimulai dari sana. Passover, manusia berdosa diselamatkan, tidak ada yang binasa. Tuhan kasih kontras. Orang Mesir, Firaun dan kawan-kawannya, gitu kan, yang tidak percaya, maka ada kematian di sana. Di situ ada yang namanya teriakan, tangisan luar biasa. Sedangkan bangsa Israel yang karena ditebus lewat korban itu nanti itu domba, darah anak domba, betul ya, nanti dibawa sampai pada kita saat ini merayakan mengenai Paskah, gitu ya, Jumat Agung, benar ya, Kristuslah menjadi dombanya. Karena setiap rumah yang ada darahnya itu artinya sebagai tanda dia mendapatkan penebusan. Maka Tuhan Allah kalau lewat, Bapak Ibu ya, malaikat Tuhan kalau lewat, kita jangan main-main. Makanya kadang saya bingung, Bapak Ibu ya, saya ketemu Tuhan ini saya bingung. Kalau kita tahu ketemu Tuhan habis loh Bapak Ibu. Kita sesuci apa? Sesuci Musa. Musa aja bilang pada waktu nanti dulu yang kau injak tuh kudus loh. Nggak sembarangan. Bayangkan orang ketemu Tuhan gitu ya. Saya nggak terlalu berani ya demikian ya, orang ketemu Tuhan gitu ya. Kesaksian ketemu Tuhan, diangkat ke langit ya Tuhan lain sebagainya gitu. Saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ketemu Tuhan segala macam, Tuhan nih kita ketemu firman Alkitab, kita ketemu. Tapi kalau Anda dan saya coba, saya nggak tahu punya gambaran seperti apa ketemu Tuhan tuh kayak gimana. Karena kalau dengar kesaksian, waduh luar biasa, dia kan gagah, itu saya kadang mikir gitu kan, apa spesifiknya begitu gitu ya. Maksudnya Allah Bapa gitu ya, Allah Bapa gitu kan. Dia satu pribadi yang sampai hari ini juga kita bisa nanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan saya juga percaya itu wujudnya di dalam Kristus. Karena engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Ya kan? Ini kan firman Tuhan katakan, tunjukkanlah Bapa kepada kami gitu kan. Kalau engkau mengenal aku, maka engkau mengenal Bapa, karena Bapa dalam aku dalam Bapa. Ini susah kita kan. Kita nggak mau terima firman Tuhan kadang. Masih ngawang-ngawang gitu ya segala macam. Padahal jelas firman Tuhan gitu mengatakan demikian. Nah, kita kembali kepada tulah ke-10. Pada waktu tulah ke-10 itu, kematian anak sulung itu, Tuhan sedang menginjak kepala ular ya. Pada waktu kita tahu, pada waktu kejadian kemarin kita bahas kejadian 3, keturunanmu dengan keturunannya, yaitu keturunan manusia, dalam hal ini Hawa gitu kan, akan meremukkan kepala si ular. Nah ini dia nih, penggambaran daripada meremukkan kepala si ular adalah ketika anak sulung, tulah ke-10, anak sulung mati. Kenapa? Karena pada waktu Firaun punya keturunan, maka nanti yang melanjutkan tata kerajaannya adalah anaknya, sang putra mahkota. Ya, nah sekarang sang putra mahkota itu dihancurkan dulu, dimatikan. Artinya dia tidak ada lagi penerus karena laki-laki yang dihajar, ya kan? Seluruhnya anak sulungnya dihajar duluan, maka tidak ada penerus lagi. Nah nanti bagaimana Firaunnya masih hidup? Si Firaun nanti dihajarnya pada waktu nanti laut berau, yang laut terbelah, betul ya? Dihajar selesai dia, menang itu. Ya, jadi kemenangannya itu apa ya? Double kill gitu ya, kalau istilah-istilah zaman sekarang game gitu ya. Dihajar sampai ke atas, terus dibanting lagi, Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi kalau ular nih Bapak Ibu ya, jadi kalau kita udah injek palanya nih, kan kita hajar pasti palanya. Kalau ular nih, kita ketemu ular, pasti kita tangkap palanya dulu tuh Bapak Ibu, ya kan? Kita hajar palanya dulu. Begitu palanya udah nggak berkuasa segala macam, badannya begini-begini Bapak Ibu ya. Ya kan? Kita lihat cacing deh. Cacing kalau kita kasih garam gitu kan di kepalanya, waduh langsung
badannya liuk-liuknya luar biasa, itu cepat. Dalam kehidupan kita kadang gitu Bapak Ibu ya. Dunia ini sedang meliuk-liukan, hanya mengacaukan kita saja. Tetapi dia tidak punya kuasa lagi. Kalau kita sudah percaya, maka Tuhan mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Minggu lalu kita bahas gitu kan. Hai maut, di mana sengatmu? Karena kita nggak bisa lagi untuk disengat oleh kuasa daripada dosa. Udah nggak bisa lagi. Kegelapan menarik kita udah nggak bisa lagi. Disinilah kemenangan kita. Tapi di dalam kehidupan kita, pastilah iblis nggak suka. Maka yang diobrak-abrik itu tidak lagi kepalanya. Kepalanya sudah diremukkan, tapi tubuhnya, buntutnya, segala macam dia koyak-koyakan. Dunia sedang terjadi nih, dihancur-hancurkan itu kan, supaya iman kita menjadi lemah Bapak Ibu. Iman kita menjadi lemah, inilah kita. Baik, kalau kita tahu dulu bahwa saya sudah ditebus, ini yang penting. Karena nanti bangsa Israel keluar daripada Mesir pun akan sama tuh, diuji imannya. Ya, diuji imannya. Nah, ketika kita jadi orang Kristen, saat ini kita sudah menerima pengampunan Tuhan, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang benar-benar sebenarnya iblis takut. Tapi dia nggak punya daya untuk melawan setiap kita yang percaya, nggak punya daya dia. Jadi gimana caranya? Melemahkan iman orang percaya. Dihajar ekonomimu, dihajar pekerjaanmu, dihajar semuanya ada di dalam aspek kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan salah Bapak Ibu. Baik yang enak maupun yang tidak enak Bapak Ibu. Orang dikasih kaya gitu kan supaya menyimpang daripada Tuhan. Orang dikasih miskin supaya menyimpang daripada Tuhan juga. Bisa Bapak Ibu. Jangan pikir kalau dikasih kaya kita nggak menyimpang Bapak Ibu. Siapa bilang? Siapa bilang Bapak Ibu? Orang dikasih populer bisa kawin lagi gitu kan. Orang dikasih kaya selingkuh Bapak Ibu. Anda bilang, wah kalau saya kaya mah saya nggak bakalan menyangkal Tuhan gitu, akan terus setia pada Tuhan. Omong kosong Bapak Ibu. 2 titik ekstrim juga bisa kok. Justru jangan-jangan waktu kita susah, kita benar-benar sama Tuhan. Kan bisa juga kan, benar gak? Kita nggak bisa tahu, tapi segala aspek, mau yang baik, mau yang buruk, segala macam, iblis bisa menggocok kita Bapak Ibu. Iblis bisa menggocok kita. Kita ambil contoh sederhana yang kita tahu, yang terkenal, Ayub Bapak Ibu. Ayub apa nggak orang beriman? Kaya dia ingat Tuhan, dikasih miskin tetap ingat Tuhan Bapak Ibu. Iblis coba kutak-katik, ya terang aja lu kasih kekayaan, coba lu ambil semua. Udah diambil, masih tuh Ayub setia. Terang aja, boleh gak sekarang? Ya, iblis pinternya gitu ya. Kekayaan semua atribut itu di luar daripada Ayub, dihilangkan semua. Sekarang dia masuk lagi, sentuh si Ayub, sentuh Ayubnya sendiri, artinya tubuh Ayub, mau pegang Ayubnya, kan yang diambil kan di luar daripada Ayub toh. Iblis minta lagi tuh izin. Iblis minta izin sama Tuhan, ya udah, gue boleh gak jamah dia karena dia penyakit, betul ya, sampai kepada titiknya si Ayubnya sendiri. Ayub pun lemah iman Bapak Ibu. Kalau kita baca gitu ya, di awal dia begitu kuat tegar, tapi lama-kelamaan lemah iman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca ya, itu menarik loh. Bapak Ibu baca, itu dia sambil, wah salah apa Tuhan? Bayangkan, sampai pengen sidang sama Tuhan. Oke Tuhan, buka sidang dong. Pledoi, orang bilang ya, kalau misalnya kita mau sidang, kita ada pembelaan, pledoi namanya. Dia mau mencoba bawa kasusnya, salah apa saya Tuhan, sepertinya. Jadi seakan-akan Ayub pengen nyalahin Tuhan. Tuhan lu kok nggak adil ya? Bayangkan, imannya demikian diuji Tuhan. Tapi di dalam pertengahannya Ayub sadar. Bayangkan Bapak Ibu, nggak gampang ya. Sekarang kita gimana posisi kita? Janganlah takut kepada sesuatu yang akan menghancurkan tubuhmu atau jasmanimu, tetapi takutlah akan Dia, Tuhan, yang bukan hanya tubuhmu, bukan hanya jasmanimu, rohanimu, jiwamu bisa Tuhan hajar. Iblis nggak bisa lagi hajar jiwa kita Bapak Ibu. Dia bisa mengganggu jiwa kita ya. Artinya kita bisa aja diganggu stres, lemah iman tadi Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Bisa, tapi hati-hati Bapak Ibu. Karena Anda dan saya juga punya kekuatan, juga kekuasaan tadi yang kita dikembalikan posisinya. Kita dikembalikan posisinya Bapak Ibu. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, dia punya apa ya? Kehendak bebas ya. Orang bilang kan gitu ya. Punya kehendak bebas. Dia bisa memilih.
Untuk seperti apa kan? Mau makan buahnya atau tidak? Mau tahu atau tidak? Pada waktu kita ditebus oleh Kristus, posisi kita waktu Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, maka posisi kita pun jadi orang percaya demikian. Bisa tidak berdosa, bedanya. Waktu di Adam, posisinya independen, bisa berdosa. Ya, bisa berdosa karena kan belum ada dosa. Tapi posisinya bisa berdosa. Dikembalikan pada waktu kita ditebus oleh Kristus, bisa tidak berdosa karena kita dari berdosa. Punya kuasa itu tidak berdosa, tapi hati-hati, kita juga bisa berdosa. Bedanya sebelum percaya pada Kristus, kita pasti berdosa, nggak mungkin enggak. Sekarang posisi itu dikembalikan kepada Tuhan, kembalikan kepada kita. Kalau kita nggak ngerti, maka kita sama seperti orang-orang yang nyalain Tuhan. Tuhan sih bikin saya susah, bikin saya orang miskin, bikin saya orang bodoh gitu kan, maka saya bisa menyangkal iman saya gitu kan. Tuhan sih yang kasih pengalaman hidup saya nggak adil. Masa anak orang misalnya gitu ya, masa tetangga brengsek kaya gitu kan, tenang-tenang aja hidupnya. Saya udah ikut Tuhan gitu kan, udah setia sama Tuhan, pelayanan segala macam, saya kena kanker misalnya gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, bisa kayak gitu. Kita bisa salahkan Tuhan, sama seperti Ayub di tengah-tengah perjalanan imannya, dia nyalain Tuhan tanda petik ya, tapi nggak nyalain ekstrim ya. Kalau kita salahin karena kesalahan kita kan. Kalau Ayub, dia coba koreksi diri dia dulu sebelum pledoi, sebelum dia bawa pembelaan dia di hadapan Tuhan. Kalau kita kan enggak, langsung aja ngoceh gitu kan. Orang bilang kan kalau yang salah itu galak, ya kan, yang salah tuh galak duluan. Kita tuh kayak gitu Bapak Ibu. Kita yang salah, kita galak sama Tuhan. Seringkali dalam hidup kita juga demikian. Makanya kadang saya pikir kita harus benar-benar tahu Tuhan sudah posisikan demikian. Makanya kita mesti benar-benar merenungkan hidup kita. Tuhan udah beri kuasa loh. Yuk kita berdoa loh. Yuk Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Pada waktu itu bangsa Israel juga nggak tahu kok gitu loh. Dia nggak berperan. Bangsa Israel tuh duduk manis gitu kan, lu diem ya gitu kan, ikutin ya, Musa suruh apa dia ikutin apa. Semuanya ikat pinggang karena malam hari ini dihajar itu anak sulungnya. Jam 12 kurang lebih tengah malam ya. Tadi kita baca ya, tengah malam. Nah ini gambaran ini ada menarik Bapak Ibu. Tengah malam itu ada jerit tuh, ya kan, tangisan segala macam, diusir. Hari itu juga mereka keluar, ya kan? Bapak Ibu kalau tahu pada waktu Tuhan Yesus mati, itu jam berapa Bapak Ibu? Jam 12 siang sampai jam 3. Betul ya? Jam 12 siang dia terpaku di atas kayu salib sampai jam 3. Ya, harus diturunkan karena besoknya Paskah. Jam mereka sama kita hari beda Bapak Ibu ya. Jam mereka sama kita beda. Kita kalau jam 12 malam gitu 24.00, terus kalau udah lewat dari 24.00 kita ganti hari ya. Benar ya? Misalnya hari ini tanggal 29, 24.00 lewat ya kan, 1 menit itu udah ganti tanggal 30. Mereka ganti tanggal 30-nya itu jam 6 malam. Ya. Mereka jam 6 malam. Jadi misalnya hari ini hari Sabtu, ya kan? Udah sore nih, jam 6 nih. Ini kita udah Minggu. Udah jam 7, jam 8 kan, masuknya hari Minggu ini. Ya, beda ya. Jam mereka beda segala macam perhitungannya. Nanti 10 Nisan, 14 Nisan, waduh ini kita kaum mama, Pak kita kayaknya pusing Pak gitu ya, hitungan Nisan gitu ya, tanggal. Enggak, tapi emang jam itu. Kenapa? Karena saya harus kasih tahu bahwa ternyata di situ ada kaitannya dengan kematian Kristus. Ini jam 12 malam, maka pada waktu itu mereka di Mesir ada korban, di bangsa Israel itu ada korban, bener ya, domba Paskah, ya kan? Nanti dombanya Kristus tuh mati di atas kayu salib, itu Paskah tuh tadi kaitannya. Nah nanti ada kematian kan, Kristus mati di atas kayu salib. Pada waktu Kristus mati, posisinya itu gelap gulita, Bapak Ibu. Saya kasih tahu, ya kan? Kalau kita baca, gelap gulita latarnya. Itu sama kayak kejadian, itu ada teriakan yang mengerikan, kematian pada waktu zamannya Firaun. Jadi pada waktu zaman Firaun kita ingat lagi kalau bangsa Israel ngelihat masa-masa itu, dia akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Maka pada waktu lihat salib Kristus, dia ingat Passover.
Paskah, ya, Jumat Agung. Tuhan gak main-main Bapak Ibu. Kadang lihat menyikapkan rahasia itu, saya pikir, wah gila, kagum ya, kenapa Tuhan begini. Nggak berhenti di situ. Pada waktu sudah dimatikan, sekarang dia harus melalui perjalanan. Perjalanannya belum sampai, maksudnya dia harus ke padang gurun, dia harus melintasi laut. Bayangkan Bapak Ibu. Kengerian selanjutnya yaitu ketika dia harus dikejar. Pada waktu itu dilihat, aduh Musa mati deh kita deh. Mereka sekarang kejar, di depan kita laut. Kita lewat mana? Mati kita, selesai. Tidak ya Bapak Ibu ya, hati-hati ya. Tuhan kasih keselamatan buat kita. Kalau Tuhan sudah pegang, nggak ada yang bisa ambil daripada Tuhan. Di dalam Yohanes 6 juga demikian. Yang tuh Bapa berikan kepadaku, tidak ada satupun yang hilang. Tuhan nggak akan hilangin. Maka pada waktu itu Tuhan sengaja, sepertinya tanda petik ya, saya ngeliatnya emang ini skenario Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pengen kasih tahu bahwa keselamatan yang diberikan pada Tuhan bukan usahamu. Engkau nggak ngapa-ngapain kan? Sekarang yang paling kita kalau bikin satu adegan Bapak Ibu, yang paling bikin mewah adalah ketika sudah ada yang pengen kejar, terus kita nggak dapet, itu kan makin tegang ya. Kalau film gitu kan, wah kejar-kejaran sama musuh gitu kan, hampir kena nih gitu kan, tapi nggak dapet gitu kan. Kalau film-film kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau film horor apalagi gitu kan, kabur masuk ke pintu sana keluar, pas dia mau pegang kepotong misalnya, pintunya ketutup, benar ya, wah selamat, benar ya, itu kayaknya mewah, ngerti gak? Karena ada satu kekontrasan. Kalau nggak ada nggak mewah Bapak Ibu. Karena saya pikir ya, kadang kalau kita nggak dikontrasin begitu, nggak kelihatan hebatnya Tuhan. Justru karena ada hal-hal demikian, maka dia jalan aja. Yuk percaya, Tuhan belah laut. Nah, di sini waktu diinjak kepalanya Bapak Ibu, Tuhan belek itu semuanya. Ya, kalau ada ular gitu kan, kepalanya ditangkap gitu kan, dipotong, dibelek semua lehernya tuh, dari leher sampai ke badan Bapak Ibu. Itu lewiatan ular Bapak Ibu. Kalau kita tahu pada waktu Tuhan Yesus belah itu mengalahkan dewa-dewa mereka. Di situ ada dewa Osiris. Nanti saya udah catat beberapa Bapak Ibu ya. Terus saya coba akan kasih gambaran saja gitu ya, nggak terlalu detail gitu ya. Tapi di situ akan ada dewa-dewa versus dewa-dewanya si Mesir. Pada waktu di dalam Laut Teberau, bukan hanya di Laut Teberau saja Tuhan buka jalan Bapak Ibu. Padang gurun, padang pasir. Padang pasir itu lautan pasir Bapak Ibu. Sama laut ya, kalau kita tahu laut dan padang pasir itu sama tuh. Tempat anak buang jin, banyaknya setan gitu ya. Kadang orang bilang gitu ya. Kenapa? Karena dua tempat itu emang dianggap horor gitu ya. Dianggap penunggunya banyak setan-setan, banyak kuasa gelap di sana, ya. Di sana banyak kuasa gelap. Jadi kalau kita katakan di gambaran ada laut dan juga ada padang pasir, itu gambaran daripada kuasa daripada si jahat, daripada setan sebenarnya. Karena di situ akan tersesat Bapak Ibu. Laut itu kita nggak tahu kalau kita benar-benar bukan nelayan gitu ya. Kita nggak akan tahu ini posisinya di mana nih. Mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Pusing Bapak Ibu kita. Bayangkan terombang-ambing. Kita di perahu nih kalau nggak ngerti nakodanya gitu kan, wah tersesat Bapak Ibu. Ombak dari sana, angin tiup sana, wah kita nggak tahu pagi-pagi ini kita di mana Bapak Ibu. Sama, padang pasir juga gitu. Itu sesuatu yang menyesatkan, gambaran-gambaran yang menyesatkan. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus pun pernah ngalamin kan, yaitu menghardik angin ribut, ya kan? Tenanglah, diam, langsung. Itu kuasa Tuhan. Karena di tengah-tengah laut pada waktu itu murid-muridnya sedang ingin pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan kemana? Pelayanan ke satu tempat yang kerasukan roh jahat, entah lempar ke babi-babi gitu ya. Nah itu lagi mau bikin komiknya lagi saya gitu ya, yang berikutnya. Tuhan juga pernah berjalan di atas air Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya ketakutan, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Tuhan bilang, enggak, ini aku Tuhan. Sama pada waktunya, jamnya tengah malam jam 3. Di situ seperti ada kuasa setan segala macam, tapi Tuhan ada di dalam kegelapan, yaitu terang. Terang, ya, kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkan terang.
Kristus sebagai sang terang itu sendiri. Maka dia memiliki kuasa itu, dan kuasa itu diberikan kepada kita yang percaya, Bapak Ibu. Anda dan saya ketika tarik keluar gitu kan, Tuhan buka jalan bukan hanya di laut dan juga di padang gurun. Tuhan buka jalan itu semua buat setiap kita, Bapak Ibu. Di dalam Yesaya, saya coba lihat ya. Coba kita lihat dulu di dalam Yesaya 43. Israel sebagai saksi Tuhan, ayatnya kita akan baca dari ayat 14, Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat 14 sampai yang ke-21. Yesaya 43 ayat ke-14 sampai ayatnya ke-21. Saya genap, Bapak Ibu ganjil ya. Yesaya 43 14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oh, karena kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung untas, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Tuhan membuka jalan buat setiap kita yang percaya, Bapak Ibu. Dari ketika kita memiliki iman yang kuat dan teguh, Bapak Ibu, tidak ada satupun di dalam pergumulan kita, permasalahan kita yang Tuhan tidak buka jalan. Tuhan sudah buka jalan terhadap jiwa kita yang tidak mungkin dibuka oleh Allah lain. Dengar Bapak Ibu, Allah lain, dewa-dewa lain tidak akan pernah mampu membuka atau memberikan jalan keluar terhadap jiwa seseorang di dalam kematian. Tidak ada, Bapak Ibu. Makanya Firaun berasa dia abadi, makanya dibalsemin, Bapak Ibu. Mati tetap mati, Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa buka jalan terhadap jiwa seseorang, tidak ada. Maka Tuhan yang melakukan yang nggak bisa dilakukan oleh Allah lain, yang sudah berikan buat setiap kita. Apalagi hal-hal yang remeh-temeh, Bapak Ibu. Kedengarannya kalau ngomong enak ya, Bapak nggak tahu sih pergumulan saya. Ya benar Bu ya. Nggak tahu sih Bapak, kalau ngomong sih enak aja gitu kan. Enak Bapak Ibu ngomong. Saya juga Bu gitu. Ngomong sih enak ya, pas ngadepin gitu kan. Ya Tuhan tolong, gini apa gitu hidup gitu ya. Kadang gitu Bapak Ibu ya. Bener ya? Ya kadang saya pikir Tuhan kasih kita lemah iman tuh kadang diuji Bapak Ibu. Kita diuji benar. Tapi kalau saya pikir-pikir, ingat-ingat lagi bagaimana Tuhan sudah selesaikan yang nggak mungkin oknum lain selesaikan, yaitu apa? Kematian. Tuhan sudah bangkit, jiwa saya sudah diselamatkan nih, yang nggak bisa dilakukan oleh orang lain, yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan lain atau cara apapun, nggak ada. Masa iya permasalahan hidup saya sebesar apapun permasalahan, pasti Tuhan bisa buka jalan. Kita seringkali iman kita tuh kadang hanya sebatas ya tadi ya. Iblis itu buntutnya tuh masih begini Bapak Ibu, ngetepak-tepak dunia nih. Dibikin kacau balau. Kalau bisa lu ke gereja nggak apa-apa, tapi lu jangan sampai kenal Kristus yang benar. Ini trennya udah kayak begitu Bapak Ibu. Udah biarin aja gitu kan, lu ke gereja gitu kan, tapi brengsek tetap jalan terus ya kan. Nggak apa-apa kalau jadi majelis ya kan, muka gila judi jalan terus ya kan, main cewek jalan terus, apa main nggak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu, ini udah satu kebobrokan. Tuhan juga melihat dari atas, kadang sedih Bapak Ibu, anak-anak Tuhan kok begini ya. Saya nih jadi sorotan Bapak Ibu, ya kan? Artinya hamba Tuhan segala macam. Kadang saya juga tanggungannya lebih berat dari mungkin dari Bapak Ibu.
Satu, kita benar-benar malu kalau misalnya hidup kita nggak benar, nggak berkenan, benar nggak? Terekspos, gampang terekspos, ya kan? Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu. Kalau ketemu orang kita juga aduh hati-hati, jangan-jangan nanti jemaat kenal, kayak gitu loh Bapak Ibu. Kadang pikir nggak? Kita memenjarakan diri Bapak Ibu. Harus begitu. Kalau enggak percuma Bapak Ibu. Nggak mungkin. Jadi saya berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ada yang Tuhan nggak bisa lakukan gitu. Makanya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong buka jalan. Tuhan doa, banyakin doa Bapak Ibu. Banyakin doa. Kadang saya pikir siapa saya sih gitu kan, bisa bangun persekutuan kayak begini kumpulin Bapak Ibu. Siapa saya kadang? Siapa saya? Bapak Ibu mau terlibat. Sampai hari ini kita bisa melakukan persekutuan kita segala macam. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya seorang penginjil misalnya, tapi tanda petik gitu kan ya, saya kan nggak punya mimbar, tanda petik bener ya. Dari mana Tuhan? Tuhan yang buka jalan. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, lewat medsos begini banyak. Saya lempar ke TikTok banyak Bapak Ibu, lempar ke YouTube. Ini rekaman tadi saya berdoa juga, aku nggak bisa rekam gitu kan, ada bermasalah gitu ya segala macam. Ini tantangan Bapak Ibu, doain. Tadi saya kutak-atik Tuhan tolong, Tuhan bisa Bapak Ibu. Bayangkan, gak gampang Bapak Ibu, karena penginjilan, pemberitaan firman itu kan yang menyelamatkan jiwa manusia, bukan roti saja. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang penting. Saya pribadi ketika melihat kebesaran tangan Tuhan, bagaimana melepaskan bangsa Israel, bagaimana Kristus sudah bangkit, itu sebagai apa? Sebagai konfirmasi bahwa itulah Paskah, ya kan? Passover. Bangsa Israel keluar dari Mesir, Kristus bangkit dari kematian. Di situ kita lihat pengharapan kita dalam Kristus. Maka Bapak Ibu, kadang saya pikirkan justru ya jiwa kita. Tadi bagus ya Pak Beni. Kita nih jiwa kita nih kepada Tuhan nih menyenangkan Tuhan atau tidak Bapak Ibu. Selama ini kita menjadi orang Kristen, pertanyaannya sudah menyenangkan Tuhan kan? Kita selama ini menyenangkan hati bos kita mungkin ya kan, karena kita bekerja, menyenangkan hati pelanggan kita supaya dia nggak kabur, bener nggak? Nggak salah Bapak Ibu, nggak ada yang salah kalau kita melayani pelanggan kita setengah mati, good, bikin excellent service, bener. Itu tandanya kita orang percaya, wah luar biasa. Pelanggan aja dilayani, apalagi Tuhan, iya gak? Kan harusnya gitu. Tapi seringkali kita gak pikirkan. Customer kita jaga baik-baik, ya kan? Oh ya bos, gitu kan? Oh ntar dikirimnya gampang, ya kan? Bener ya? Tapi kalau buat Tuhan gitu ya, kadang tantangan dikit segala macam, aduh, kita gak fight kayak gitu. Kenapa? Nggak dapat doku jasmaninya, nggak dapat yang kelihatannya. Kan kita mau dapat yang kelihatannya. Bonus gak dapet, ya kan, melayani Tuhan gak kelihatan. Karena kita punya konsep itu lagi-lagi, menghitung segala sesuatu dari jasmani. Menghitung dari segala sesuatunya tuh hal-hal yang kelihatan gitu loh. Nah, itu susah Bapak Ibu. Saya pribadi ya Bapak Ibu ya, kadang ketika melihat kebangkitan Kristus gitu ya, dan kehancuran Firaun gitu ya, itu membuat saya sadar gitu loh, bahwa tidak ada kesulitan apapun ada dan saya. Bapak Ibu nggak tahu kalau saya juga dalam kesulitan kan, nggak tahu loh Bapak Ibu. Wah kelihatannya keren ya kan, pakai batik ya kan, enak gitu kan, ini ruangan AC, kayaknya adem-adem aja kita gitu kan, gitu kan. Nggak tahu kalau saya dengan istri ada pergumulan keluarga, ya kan. Apalagi udah mau masuk sekolah. Bapak Ibu, anaknya saya juga anaknya 3, Bu Indra anaknya 4, lebih banyak Bapak Ibu. Anak sekolah, iya anaknya juga sekolah 4-4-nya, 3-3 juga sekolah gitu kan, bener gak? Apalagi tahun depan mau kuliah kan gitu, biaya lebih tinggi. Emang gak bergumul Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu, karena saya pribadi pun lemah iman Bapak Ibu. Saya punya tim doa gitu ke segala macam. Saya bilang justru kekuatan kita di sana. Kita doakan satu dengan yang lain. Itu gak ada, ibaratnya kekuatan kita tuh sejauh doa Bapak Ibu istilahnya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Makanya kan kalau kita ingat lagi, oh ya Tuhan pernah lepaskan bangsa Israel dari tangan kuasa Mesir, nggak ngapa-ngapain bangsa Israel. Kok kita sekarang punya Kristus bangkit, kita nggak pernah mau berharap lagi sama Tuhan kita? Tadi lagunya, Tuhan nggak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan nggak berubah. Tapi kita yang seringkali nggak percaya bahwa Tuhan yang sama.
yang melepaskan dan buka jalan bagi setiap jalan yang tidak bisa gitu ya. Kita nggak pernah berharap dan beriman benar-benar kepada Tuhan yang benar. Padahal Tuhan yang benar sudah ada. Kristus sudah datang kepada kita. Dan kita tahu ini Tuhan yang benar. Kok kita nggak mau berharap sama Tuhan yang benar gitu seringkali. Seringkali kita jadi karena punya mindset yang salah Bapak Ibu. Karena kita melihat bahwa segala sesuatunya kita bersandar pada kekuatan kita. Oh enggak, saya mesti begini, saya mesti begini. Kita lupa loh Tuhan berkehendak loh. Bukan berarti juga malas ya Bapak Ibu. Benar, bagus berusaha. Ora et labora. Kita kerjain bagian kita. Kita jangan lupa doakan. Seringkali kita berdasarkan pada kekuatan kita Bapak Ibu. Kita pikir dengan cara kita begini, kita akan bisa dapatkan ini. Misalnya gitu ya. Tapi kita lupa kita doain sama Tuhan. Kita lupa kita bawa doa dengan Tuhan. Sama Bapak Ibu. Pergumulan Anda dan saya sama. Ya saya berharap ketika kita melihat bahwa kuasa Tuhan yang besar itu mampu melepaskan bangsa Israel, dan juga Tuhan yang sama yang 2000 tahun yang lalu melepaskan bangsa Israel dari kekuatan Mesir, dari kekuatan Firaun, juga sama bisa melepaskan kita dari hal-hal apalagi yang sifatnya remeh-temeh Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu punya pekerjaan, keuangan, usaha, ataupun pergumulan lain Bapak Ibu, bawa dalam doa, berharap sama Tuhan yang benar. Tuhan tunjukkan loh bahwa Dia Allah yang benar. Maka dewa-dewa semuanya dihabiskan. Bayangkan, dihabiskan. Oke, sebagai bagian terakhir Bapak Ibu, saya akan coba lihat dulu list daripada dewa-dewanya Mesir ya, Firaun. Kalau kita tahu bahwa ada namanya Osiris ya, pada waktu di Nil itu kan merah gitu ya. Jadi ada dewa Osiris itu dewa kemakmuran, kesuburan. Jadi kalau dewa Osiris itu, kalau itu misalnya darah Osiris mengairi, seakan-akan tuh diberkati tuh. Kalau dia banjir air naik itu berasa berkat gitu ya. Itu dewa Osiris. Itu padahal kalau kita tahu waktu tulah pertama air menjadi darah, itu sebenarnya bicara darah Kristus sebenarnya memberikan kehidupan. Ya, darah Kristus lah yang memberikan kehidupan. Sebenarnya darah daripada dewa itu justru banyak ikan yang mati Bapak Ibu. Ya, pada waktu laut Sungai Nil jadi darah gitu ya, itu banyak yang mati Bapak Ibu, nggak bisa hidup. Tapi darah Kristus justru memberi hidup. Ya, itu di compare tuh. Ya, ada juga namanya dewa Hopi ya. Dewa Hopi itu sama ya, Sungai Nil. Jadi kalau kita tahu bahwa sungai itu bagi mereka itu berkat gitu ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menghardik ya, waktu Tuhan Yesus menghardik dan berjalan di atas air, itu sebenarnya Tuhan lebih berkuasa daripada dewa mereka ya. Hopi tadi yang menguasai air gitu, yang menguasai lautan gitu ya. Dan juga ada Aten, ini kan, itu sinar matahari ya, itu juga berkat. Jadi ada kayak semacam itu, dia sinar seperti matahari, terus ada sinar tangannya itu memberkati gitu ya. Ada berkat Tuhan. Padahal terang itu sebenarnya adalah Kristus. Jadi terangnya itu memberkati. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, itu Kristus adalah terang ya. Dia adalah hidup, terang. Itu adalah Kristus terangnya ya. Kalau kita ingat lagi, jadilah hari pertama, jadilah terang ya. Jadilah terang dulu Bapak Ibu, ya kan? Itulah hari pertama. Ya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, terang itu apakah benda-benda langit Bapak Ibu? Ingat ya, waktu penciptaan hari pertama itu jadilah terang. Benda-benda langit itu hari keempat. Ya, tapi orang pikir terang itu kayak matahari atau bulan. Enggak Bapak Ibu. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Padahal benda-benda langit keempat. Jadi bicara terang ini bicara apa? Terang bicara kehidupan. Ya. Tuhan bicara kehidupan, terang. Kristus terang, dialah kehidupan. Ya. Nah, lanjutnya ada Sekhmet gitu ya. Itu kepala singa, ya, dewa yang kepala singa. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, pernah lihat itu. Sekhmet itu kepala singa. Dan sedangkan kalau compare dengan Kristus, Kristuslah singa dari Yehuda Bapak Ibu. Ya, beda ya. Kristus singa daripada Yehuda. Jadi gambaran-gambar ini mau membandingkan dewa Mesir dengan Kristus gitu ya. Ya, ada juga Ra tahu ya, Ra dewa matahari. Ya, dewa matahari, kalau penggambarannya manifestasi matahari, kalau misalnya yang wujudnya itu Firaun. Jadi Firaun dianggapnya dewa Ra. Ya, manifestasinya dari dewa matahari ya Firaun ya. Bayangkan ya.
Matahari ini kan ciptaan Tuhan, ya kan? Terus Firaun ini juga siapa dia yang diciptakan, ya kan? Dia percaya ciptaan, bukan percaya kepada Allah sang pencipta. Nah, ini dibandingkan dengan Kristus. Kristus adalah Allah. Dia turun ke dalam dunia, sedangkan Firaun, ya, manusia pengen menjadi seperti Allah, menjadi dewa, dewarah. Kebalik ya, jadinya konsepnya ya. Maka dihancurkanlah Firaun, diremukkan kepalanya segala macam tadi. Jadi Kristus yang dari atas justru turun ke bawah. Firaun manusia biasa yang dari bawah dianggap dewa. Paham ya? Jadi berbeda tuh. Nah, Tuhan pengen hajar yang lu anggap dewa, enggak, itu bukan dewa. Justru Kristus yang dari Allah, Tuhan turun ke bawah, dia dimuliakan Tuhan, ya. Allah memuliakan Kristus. Ketika Kristus turun ke dalam dunia, dia merendah, ya kan? Maka Tuhan angkat dia nanti. Manusia yang dari bawah ingin ke atas, maka Tuhan pukul sampai paling bawah. Yaitu apa, Bapak Ibu? Tenggelam di laut terberau. Ya, tenggelam dia, Bapak Ibu. Lu dari bawah mau ke atas, gua hancurkan sampai yang paling bawah. Kristus dari atas, dia pengen ke bawah paling rendah, mati disalibkan. Justru Tuhan angkat, Allah Bapa muliakan dia. Bayangkan Bapak Ibu, kebalik sekali. Jadi kontrasnya ini kita lihat bermain seperti itu ya. Kalau kita perhatikan, ada juga Kepri itu kayak Kepri itu, Bapak Ibu tahu ya, apa sih, kumbang yang dibilang Kepri yang palanya kayak kecoa gitu, kumbang yang bilangnya. Itu Kepri gitu ya. Dia sama tuh dorong surya, jadi surya matahari pagi ya. Padahal di dalam Alkitab itu nyanyian Zakaria, itu surya itu adalah Yesus, itu surya ya. Suryanya itu Yesus ya. Jadi Yesus sebagai surya pagi itu di nyanyian Zakaria ada. Jadi Alkitab ya, ada nyanyian Zakaria. Jadi kalau kita lihat gambaran ini, sebenarnya Tuhan mau kasih tahu ke kita, akulah Tuhan. Sama dalam kekristenan kita, hidup kita, apapun problema dalam hidup kita, kita seringkali hadirkan dewa-dewa dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita bersandar pada kekuatan kita bersandar pada uang kita bersandar pada pekerjaan kita bersandar pada kepintaran kita bersandar pakai apapun yang atribut kita itu semacam dewa-dewa kita nggak sadar, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu. Tapi biarlah segala yang melekat dalam diri kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang benar, Bapak Ibu. Banyak orang kadang pada waktu itu ya, COVID tahu sendiri ya, ini kesaksian terakhir, itu orang kaya gitu ya, begitu COVID segala macam, kekayaannya pun percuma, Bapak Ibu. Ya kan, bersandar pada apa? Udah jaga kesehatan, mati tetap mati, Bapak Ibu. Benar ya? Hati-hati loh. Itu COVID pelajaran banget buat setiap kita. Apalagi sekarang, kita nggak tahu, Bapak Ibu ya. Indonesia paling beruntung saat ini karena posisinya paling adem dibanding negara lain. Kita mungkin katulistiwa ya, titik katulistiwa, enak tuh, titik tengah, benar nih. Tapi kita nggak tahu what happen nanti, apa yang terjadi nanti. Maka kita bersiap diri, jangan membuat dewa-dewa dalam kehidupan kita. Tapi biarlah apa yang menjadi atribut di dalam diri kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang benar, ya. Bawa semua pergumulanmu, bawa semua kepintaranmu, Tuhan tolong saya. Bawa pergumulan itu, Tuhan tolong saya. Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan tolong saya. Nanti Tuhan berikan kepekaan. Tuhan nggak berikan kita sulap, Bapak Ibu ya. Kadang Tuhan kasih kita kepekaan. Bisa lihat misalnya lagi usaha, Tuhan tolong mau usaha apa ya Tuhan ya, modalnya dikit segala macem gitu kan. Bapak Ibu sekarang kan jadi zaman AI ya. Bapak Ibu sadar gak sih? Kadang nih, saya bilang sama istri saya, kadang AI sama kepekaan rohani agak-agak tipis. Kadang saya pikir gitu kan, lagi mau cari apa segala macam peluang, terus kita main di TikTok, kayaknya muncul yang saya pikirkan gitu ya. Pernah berasa gitu gak? Mau cari apa gitu ya? Bapak Ibu gak main TikTok ya? Maaf ya, gak main ya? Jarang yang main ya? Ya, jadi saya anak yang gaul juga gitu ya, maksudnya ngikutin pergaulan. Jadi Bapak Ibu jangan salah, AI itu bisa kayak semacam menjawab kita loh. Kita mau apa aja bisa searching sekarang di AI. Gila itu Bapak Ibu, beneran saya nggak bohong. Kita akan tergeser kalau nggak belajar, habis Bapak Ibu ya. Maka kita harus lihat, Tuhan kasih kita kepekaan. Oh ini jalannya, oh ini caranya.
Banyak pengetahuan sekarang yang bisa kita raih, tetapi seringkali kita nggak mau belajar, Bapak Ibu. Itu celakanya. Celakanya di situ. Kalau Anda nggak berubah gitu ya, maksudnya berubah dalam arti nggak memperbarui diri kita tuh ketinggalan, Bapak Ibu. Saya ngikutin bukan berarti saya mau, enggak, saya pengen mempelajari, karena di dalam kehidupan kita yang sebuah serba dinamik ini cepat berubah. Kalau kita nggak belajar juga, Bapak Ibu, kita kehilangan kepekaan juga di dalam kehidupan kita, katakanlah yang kita jalani sekarang ya, tantangan zaman. Kalau nggak ketinggalan, Bapak Ibu, ketinggalan. Orang sekarang nggak perlu lagi tuh, Bapak Ibu sekarang ya, saya ngomong begini, Bapak Ibu, nggak perlu ada sayanya loh sekarang. Saya tampilin beberapa foto pilih, terus nanti saya ketik aja saya mau ngomong apa, dia seperti ngomong begini, padahal bukan saya yang ngomong, Bapak Ibu. Foto saya pajang, tapi bergerak. Bayangkan, Bapak Ibu, udah secanggih itu. Nggak perlu reporternya nggak masuk, itu TV One udah lakukan. Jadi yang berdiri ini gambar reporternya, tapi sedang membawakan berita pakai AI. Bayangkan, Bapak Ibu, canggih kan? Kita kalau nggak belajar, Bapak Ibu, apalagi firman Tuhan, iman kita tergerus, Bapak Ibu. Ya, saya berharap kita mau banyak belajar firman Tuhan. Pada malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Oke, mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami bisa melihat betapa kuat kedatangan Tuhan saja yang mampu membebaskan, melepaskan kami manusia berdosa dari kegelapan dosa. Kami bersyukur karena malam hari ini kami mendapat kekuatan baru, bahwa tidak ada satupun dalam permasalahan hidup kami yang Tuhan tidak bisa bukakan jalannya bagi setiap kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu membuka jalan bagi setiap permasalahan kami. Hanya saja Tuhan, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan teringat akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami bergantung pada Engkau saja ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan nanti satu pujian, Pak Beni. Nanti kita doa ya, doa untuk kolektor. Ini saya jarang dengan Pak Kong doain Pak Kong doa kolektor. Special edition hari ini nih, saya ada Pak Kong. Silakan Pak Kong. Saudara juga Tuhan yang kami kenali kami. Selamat hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau yang lama. Engkau memberikan kesempatan kami untuk hadir di malam hari ini. Apa ini semua bukan dari kuasa dan dari hidup kami, tapi oleh karena kasih dan karunia Tuhan yang ada dalam diri kami. Bapak, sebentar kami hendak memberi untuk perluasan pekerjaan tempat ini Tuhan. Kamu pakai tangan-tangan yang akan memberi Bapak. Bila kiranya benar-benar ini bahwa Bapak boleh memperluas pekerjaanmu, memperluas penginjilan, pengabaran kabar baik itu melalui hamba-Mu Bapak ini. Bila kita mau pakai Tuhan lebih jauh lagi, lebih baik lagi ya Bapak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami persembahkan kami. Haleluya. Amin. Tuhan
Saya akan berdoa buat setiap kita, dan minggu depan saya undang datang kembali Bapak Ibu ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan sudah memimpin dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah melewatkan setiap kami untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehadiran pada kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah terus memberikan iluminasi buat setiap kami kaum awam-Mu, agar kami semakin hari mengerti dan mencintai firman Tuhan yang hidup itu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan juga pimpin kami dalam perjalanan pulang, yang jauh, yang dekat Tuhan sertai. Juga buat setiap rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa hadir, Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan juga buat setiap rekan-rekan kami dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, yang kamu sendiri tidak bisa mengetahui dan sangat terbatas Tuhan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang tak terbatas memberkati setiap mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus yang sudah mati bagi setiap kita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, pengampunannya buat setiap kita. Biarlah turun atas kita dan penyertaan daripada Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi setiap kita, sehingga kita bisa melihat pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita. Dan pujilah nama Tuhan kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima teduh. Ibadah sudah selesai, saya undang minggu depan kembali hadir. Tuhan Yesus memberkati.